Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini saya masih diberikan kesehatan dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya bisa membuat video pembelajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2024. Perkenalkan, saya Faiz Nurhanum SGZ MKes, nomor induk dosen nasional 1022128902. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi S1 Gizi Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi yang mengajar di semester ganjil dan semester genap. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah dasar ilmu gizi, gizi dalam daur kehidupan, penilaian status gizi, dietetik penyakit infeksi dan defisiensi gizi, dietetik penyakit degeneratif, kepaniteraan klinis dan kepaniteraan institusi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu penilaian status gizi dengan bobot 3 SKS, 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum, meliputi DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Berupa, yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah penilaian status gizi merupakan mata kuliah yang membahas tentang metode penilaian status gizi, baik secara langsung, meliputi antropometri, biokimia, klinis, dan fisik, kemudian secara tidak langsung, meliputi survei konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi. Kemudian, mata kuliah ini juga membahas tentang penilaian status gizi berdasarkan kelompok umur. Untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami teknik penilaian status gizi secara langsung, berupa antropometri, biokimia, klinis, dan fisik, kemudian secara tidak langsung, kemudian melalui statistik kesehatan, dan juga melalui faktor ekologi. Kemudian mahasiswa mampu melakukan teknik pengumpulan data konsumsi pangan, dan mahasiswa mampu melakukan penafsiran status gizi ditinjau dari berbagai kelompok umur. Untuk materi pembelajaran satu semester terdiri dari konsep dasar timbulnya masalah gizi, kemudian metode penilaian status gizi, penilaian status gizi secara antropometri, penilaian status gizi secara biokimia, penilaian status gizi secara klinis, dan penilaian status gizi secara biofisik. Kemudian survei konsumsi makanan, statistik vital, faktor ekologi, dan penilaian status gizi berdasarkan kelompok umur. Materi ini dibagi menjadi dua materi, yaitu materi sebelum UTS dan materi setelah UTS. Selanjutnya, sistem ataupun cara pembelajaran. Untuk metode pembelajaran dapat berupa diskusi kelompok, ceramah, seminar, dan studi kasus yang dapat dilakukan melalui tatap muka di kelas maupun secara daring melalui Zoom. Untuk pemantauan perkuliahan dilakukan dengan menggunakan SIAKAD dan Edlink Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Untuk interaksi dengan mahasiswa, itu dilakukan melalui SIAKAD dan Edlink yang bisa diakses oleh setiap dosen dan mahasiswa. Untuk sistem penilaian, secara keseluruhan penilaian akan diberikan berdasarkan 3 item. Yang pertama, hasil ujian sebanyak 50%, kemudian keaktifan 20%, dan tugas 30%, sehingga total nilainya 100%. Untuk poin-poin yang disampaikan di atas sudah sesuai dengan apa yang ada di rencana pembelajaran semester ataupun RPS. Untuk video proses pembelajaran akan saya lakukan dengan cara tatap muka dalam bentuk micro teaching, mencakup kegiatan awal, inti, dan penutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan kita yang kedua tentang mata kuliah penilaian status gizi. Seperti yang sudah kita sampaikan di RPS minggu lalu, bahwa hari ini kita akan belajar tentang topik metode penilaian status gizi. Oke, sekarang kita masuk ke topik kedua tentang metode penilaian status gizi. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah. Oke. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, status gizi adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk dengan penggunaannya di dalam tubuh. Kemudian, selain status gizi, kita juga mengenal dengan nama malnutrisi atau istilah malnutrisi. Malnutrisi merupakan keadaan patologis akibat kekurangan ataupun kelebihan secara relatif maupun absolut dari satu zat gizi atau lebih. Jadi ada status gizi, ada malnutrisi. Malnutrisi ini bisa gizi lebih, bisa gizi kurang. Oke, kita masuk tentang metode penilaian status gizi. Jadi ada dua metode yang digunakan dalam penilaian status gizi. Yang pertama adalah metode langsung, kemudian metode tidak langsung. Metode langsung itu terdiri dari 4 metode, yaitu antropometri, kemudian
biokimia, dan biofisika. Kemudian ada metode kedua yaitu metode tidak langsung. Yang pertama adalah survei konsumsi makanan, kemudian statistik vital, dan faktor ekonomi. Nah, slide selanjutnya kita akan membahas secara lebih rinci mengenai metode penilaian status gizi secara langsung maupun tidak langsung. Kita bahas sebelumnya ada 4 metode penilaian status gizi secara langsung. Yang pertama adalah metode antropometri, kemudian metode biokimia, lalu yang terakhir adalah metode fisik. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah metode antropometri. Antropometri ini merupakan pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh. Umumnya untuk melihat ketidakseimbangan energi dan protein. Nah, beberapa alat yang digunakan nanti akan kita tampilkan. Jadi kita akan menggunakan alat timbangan berat badan, kemudian pengukuran tinggi badan, lingkar lengan atas, kemudian apa lagi? Yang kalian tahu? Lingkar lemak dan komposisi tubuh. Nah, untuk lebih lanjut, ini adalah parameter antropometri. Parameter antropometri ada berat badan, kemudian tinggi badan, lalu umur, lingkar kepala, lingkar lengan atas, dan lingkar dada. Nah, indeks antropometrinya ada berupa berat badan menurut umur, lalu tinggi badan menurut umur, kemudian berat badan menurut tinggi badan, lalu IMC menurut umur, dan IMP atas dan lingkar dada. Nah, ini ada beberapa alat yang sudah ibu bawa, jadi biar bisa kalian lebih tahu mengenai pengukuran antropometri. Ini ada yang tahu ini apa? Timbangan untuk mengukur apa? Berat badan. Kemudian ini adalah stadiometer. Stadiometer itu digunakan untuk mengukur tinggi badan. Kemudian selain stadiometer kita punya pengukur tinggi badan yang kedua. Ada yang tahu? Mikrotoa. Ini adalah mikrotoa. Digunakan juga untuk mengukur tinggi badan. Jadi karena ini terlalu berat dan susah dibawa-bawa, kalian bisa pakai ini. Kalau misalnya permukaan yang di intinya juga tidak rata. Kemudian ada, ini ada yang tahu ini apa? Vitalila digunakan untuk mengukur lingkar lengan atas. Digunakan untuk mengukur status gizi siapa? Nah, ini juga ada mengukur lingkar kepala. Kita tahu? Kepala dan lingkar pinggang. Ini bisa diukur untuk mengukur lingkar kepala bayi atau lingkar pinggang orang dewasa. Kemudian ada alat ukur tebal lipatan kulit. Nah, ini yang temannya agak tebal-tebal, silakan diukur. Ini namanya skin fold. Ini skin fold. Jadi kalian kalau mengukur lemak bisa pakai ini. Jadi yang punya lemak yang agak berlebih silakan diukur berapa senti banyak. Oke. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Oke. Ini biar bisa lebih paham. Kemudian kita ada 2 pengukur body fat monitor atau pengukur komposisi tubuh. Jadi body fat monitor ini digunakan untuk mengukur berapa komposisi lemak tubuh kalian. Lemak tubuh itu tidak tergantung dari obesitas atau enggak, atau berat badan kalian berlebih atau tidak tergantung itu. Bahkan kita yang kurus pun bisa memiliki lemak berlebih. Ini adalah body fat monitor yang sederhana. Yang ini adalah body fat monitor yang lebih canggih. Ada lagi yang lebih canggih yang bisa kita mengeluarkan banyak hasilnya itu, tapi itu berdiri. Kemudian ini ada yang tahu? Ini apa? Timbangan bayi. Jadi bayi tidak bisa diukur dengan timbang berat badan orang dewasa karena tidak akurat. Jadi kita pakai timbangan berat badan bayi. Kemudian kita juga punya skala pengukuran panjang badan
digunakan ketika kita memiliki bidang lantai rata, karena dia harus berdiri. Ini tidak harus di lantai beton, bisa kalian menggunakan kayu juga bisa. Nah, tapi harus rata. Lantai dasarnya harus rata, karena dia tidak harus lantai dinding yang di sampingnya yang rata, tapi lantai dasar. Kemudian stadiometer ini juga bisa untuk mengukur panjang badan bayi. Jadi di dalam kantong stadiometer ini ada 2, untuk dewasa 1, untuk bayi 1. Jadi kalau ini kan agak susah dibawa-bawa, karena kan kita harus bawa ini lagi. Jadi di dalam kantong stadiometer, di dalam tasnya itu ini udah ada langsung batang untuk mengukur bayi. Nah, jadi syarat utamanya memiliki permukaan lantai yang rata, supaya stadiometernya bisa berdiri kokoh. Takutnya kan kalau bergelombang tingginya tidak sesuai dan tidak valid nanti hasilnya. Oke? Ada pertanyaan lain? Oke, kita masuk ke metode yang kedua dalam metode penilaian satu gizi secara langsung, yaitu metode biokimia. Metode biokimia ini adalah metode yang digunakan di laboratorium. Jadi yang menggunakan darah, urin, ginjal, hati, dan otot itu biasanya menggunakan metode biokimia. Metode biokimia ini punya kelebihan, jadi dia bisa menentukan kekurangan gizi yang spesifik. Nah, kalau misalnya antropometri tadi hanya melihat kekurangan energi dan protein, kalau metode biokimia kita bisa lihat apakah kalian memang kekurangan zat besi misalnya, atau vitamin C, atau kalsium, apa lagi? Atau apa lagi, ayo coba, atau yodium misalnya, bisa kita lihat. Kalau dari metode antropometri kita tidak bisa melihat kekurangan zat gizi yang spesifik. Yang bisa kita lihat hanya kekurangan zat gizi makro tadi, yaitu energi dan protein. Nah, kalau kita menggunakan biokimia, jadi kita bisa melihat zat gizi mikro. Jadi vitamin dan mineral kalian apakah kurang atau tidak, itu bisa diketahui. Nah, ini yang terus juga bisa, kan kamu juga bisa kan, kalau kekurangan zat gizi mikro kita tidak terbatas berat badannya kan, jadi kita bisa mengetahui apakah kita kekurangan zat gizi mikro atau tidak. Oke, kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu metode klinis. Metode klinis ini dilakukan dengan melihat tanda-tanda klinis yang didasarkan akibat kekurangan atau ketidakcukupan zat gizi. Dapat dilihat dari epitel seperti di kulit, di mata, kemudian rambut, atau organ-organ yang dekat permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Contohnya, ketika kita penyakit gondok atau mengalami kekurangan yodium, yang dipalpasi adalah daerah dekat leher. Jadi bisa dilihat dari daerah dekat leher. Kalau misalnya daerah dekat lehernya itu membengkak dan sudah ada benjolan, itu bisa diindikasikan dia terkena penyakit gondok. Penyakit gondok ini disebabkan akibat kekurangan apa? Kekurangan yodium. Kemudian kalau misalnya kulit kita, ini kan kulit nih, kita pencet atau kita tekan dan dia tidak kembali elastis seperti semula, nah itu biasanya mengindikasikan kita terkena penyakit beri. Itu kekurangan vitamin B. B berapa? B1. Vitamin beri-beri. Jadi ketika kita melakukan palpasi atau menekan kulit dan kulitnya tidak kembali lagi seperti semula, itu mengindikasikan kita kekurangan vitamin B1. Lalu bisa kita lihat dari mata. Nah, sudah mulai ada bintik putih di sini, di bagian yang hitamnya itu sudah mulai timbul bercak hitam yang disebabkan karena kekurangan vitamin A, atau yang biasa kita sebut dengan seroktalmia. Itu adalah cara pengukuran status gizi dengan metode klinis. Jadi melihat tanda-tanda klinis yang berupa. Atau misalnya kalian terkena anemia, apa yang dilihat? Mata. Dilihat bagian bawah mata, apakah pucat atau tidak. Kalau misalnya pucat, itu mengindikasikan kekurangan zat besi atau kena anemia. Oke, ada yang bertanya atau
biofisik. Metode biofisik ini adalah metode adaptasi untuk melihat fungsi jaringannya apakah normal atau tidak. Contohnya, ketika tes adaptasi gelap. Pernahkah waktu misalnya mati lampu nih, mati lampu, terus tiba-tiba kita lampunya menyala, kita pusing atau enggak? Atau pandangannya masih kabur lama? Ya. Itu menandakan adanya indikasi kekurangan vitamin A. Itu namanya tes adaptasi gelap. Atau buta senja, atau rabun senja. Yang kalau misalnya sudah maghrib ke atas sudah mulai rabun, itu namanya rabun senja. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari metode penilaian satu gizi secara langsung? Aman? Aman ya? Berarti sudah paham. Ada berapa aja tadi? Ada 4. Yang langsung itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama? Yang kedua? Biokimia. Yang ketiga? Yang keempat? Biofisik. Berarti sudah paham semua? Sudah. Sekarang kita masuk ke metode penilaian status gizi secara tidak langsung. Oke, sekarang kita masuk ke metode penilaian status gizi secara tidak langsung. Jadi ada 3. Kalau tadi dia langsung dapat, kalau yang tidak langsung ada 3. Yang pertama adalah survei konsumsi makanan, kemudian statistik, lalu yang ketiga adalah faktor ekologi. Nah, kita akan bahas satu-satu di slide berikutnya. Yang pertama mengenai survei konsumsi makanan. Kalian pernah didatangi oleh tenaga moderator atau tenaga pengukur data gizi menanyakan kalian makan sehari-hari itu apa aja? Pernah? Mungkin dalam waktu dekat gitu, tahun 1 tahun belakangan itu ada SKI 2023. Nah, itu biasanya datang ke rumah-rumah untuk mengukur status kesehatan rumah tangga seluruh Indonesia. Jadi mungkin ada tempat tinggalnya atau rumahnya yang terkena sampel, yang menjadi sampel. Jadi mungkin kalian pernah lihat. Jadi survei konsumsi makanan ini adalah survei untuk melihat jenis zat gizi apa yang kita konsumsi dan jumlahnya. Data yang didapat bisa data kualitatif. Kualitatif itu bisa berupa pola makan atau data kuantitatif. Data kuantitatif itu berupa jumlah konsumsi energi sehari. Dan kita menggunakan alat bantu. Ini ada 2 ya. Ada beberapa, tapi yang biasa digunakan yang ditampilkan hanya 2. Yang pertama adalah food recall, yang kedua adalah food frequency. Kalau food recall ini adalah food recall formnya ini digunakan untuk metode kuantitatif. Jadi food recall digunakan 1 kali 24 jam untuk melihat kalian makan apa aja dari bangun tidur sampai bangun tidur kembali. Jadi 24 jam dihitungnya. 24 jam itu dihitung bukan dari jam 12 malam sampai jam 12 malam, bukan. Tapi misalnya Fibra bangun jam 5 pagi hari ini, itu dihitung sampai jam 5 pagi besoknya. Seperti itu. Kemudian food frequency ini adalah metode kualitatif. Ini bisa digunakan untuk mengetahui pola makan Rafika misalnya. Dihitung bisa dalam 1 minggu atau 1 bulan. Jadi hitungannya bisa mingguan, bisa bulanan. Jadi kita bisa tahu Rafika ini makan kentang kira-kira berapa kali sehari, atau berapa kali seminggu, atau berapa kali sebulan, atau dia misalnya makan daging sapi itu berapa kali sebulan. Misal setiap minggu dia makan daging, atau 1 kali sebulanan saja dia makan daging, atau cuma pas saat Idul Adha aja dia makan daging. Itu bisa kita lihat dari food frequency. Metode kedua dari penilaian status gizi secara tidak langsung adalah metode statistik vital. Statistik vital ini adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data statistik yang terkait dengan gizi. Misal, ini ada gambar adalah data SSGI atau studi status gizi di Indonesia. Di mana ini angka stunting di Indonesia turun dari 24,4% di 2021 turun menjadi 21,6% di 2022. Yang kita lihat di sini tidak hanya stunting aja, bisa nanti ada data KIP atau gizi
gizi kurang atau wasted atau underweight, bisa data anemia, bisa data GAKI, bisa data vitamin A, itu juga bisa dilihat dari data statistik atau data CAC. Itu banyak sekali data terkait gizi yang bisa kita pelajari di statistik kita. Yang terakhir adalah Faktor faktor ekologi. ekologi. Metode yang menggunakan faktor ekologi. Faktor ekologi ini menganalisis interaksi antara faktor-faktor yang terkait dengan status gizi. Ini sudah pernah kita bahas dan selalu kita bahas dari awal masuk kuliah. Ini adalah apa? Bagan riset tentang penyebab masalah gizi. Jadi yang bisa kita lihat penyebab langsung dari masalah gizi itu adalah dua ya, jangan salah lagi. Yang pertama adalah Konsumsi dan gizi. kemudian yang kedua Infeksi penyakit penyakit. infeksi. Nah, kemudian penyebab tidak langsungnya ada tiga. Yang pertama Ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. kemudian Asuhan ibu dan anak. kemudian yang ketiga Pelayanan kesehatan. Dari penyebab langsung dan penyebab tidak langsung itu penyebab utamanya adalah kemiskinan dan Pendidikan. kemudian ketersediaan pangan yang menurun dan kesempatan kerja yang rendah. Lalu yang menjadi akar masalahnya adalah Risiko dan politik. Nah, jadi ini harus hafal di luar kepala. Karena kan orang gizi nih, mahasiswa gizi harus tahu. Kalau misalnya ditanya stunting itu masalahnya apa, penyebabnya apa? Penyebab langsungnya adalah konsumsi, kemudian penyakit infeksi. Kalau stunting terjadi dalam waktu lama, kalau underweight terjadi dalam waktu singkat. Itu yang harus dipelajari, harus dipahami ya. Setiap masalah gizi itu penyebab langsungnya biasanya adalah konsumsi dan penyakit infeksi. Dari dua metode tadi, yaitu metode langsung dan tidak langsung, itu kan ada beberapa metode turunannya ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kita dalam memilih metode tersebut. Yang pertama adalah tujuannya. Tujuan kita melakukan penilaian status gizi itu apa? Kalau tujuannya untuk mengukur fisik saja, hanya mengukur berat badan, tinggi badan, itu kita menggunakan metode antropometri. Kalau kita ingin mengetahui status vitamin dalam tubuh, kita menggunakan metode Biokimia. Kemudian faktor yang kedua adalah unit sampel yang akan diukur. Sampelnya besar kah, kecil kah, individu kah, kelompok kah, atau masyarakat. Kalau individu mungkin kalian bisa melakukannya dengan frekuensi karena individunya mungkin sedikit. Tapi kalau sudah pakai masyarakat secara luas, itu agak sulit menggunakan frekuensi karena metodenya lama. Kemudian jenis informasi apa yang kita butuhkan? Kita mau butuh informasinya hanya antropometri saja ya, kita menggunakan metode antropometri. Kita butuh informasinya yang lebih rinci mengenai status vitaminnya atau apa, kita menggunakan metode biokimia. Ya. Kemudian reliabilitas dan akurasi. Nah, ini juga harus diperhatikan ya karena ini sangat penting. Yang paling akurat itu adalah metode biokimia. Jadi kalau mau ingin mengetahui yang lebih spesifik, ini kita pakai biokimia. Kalau hanya umum-umum saja nggak apa-apa pakai antropometri atau pakai klinis. Selanjutnya adalah ketersediaan fasilitas dan peralatan. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengukur status gizi di daerah terisolir yang sulit perjalanannya ke sana, yang laboratorium klinisnya juga tidak ada di sana. Jadi kita lebih baik menggunakan metode antropometri. Nah, karena susah untuk menggunakan metode biokimia. Nah, kita sulit untuk ambil spesimennya, kemudian sulit untuk membawanya ke laboratorium. Kemudian faktor selanjutnya adalah tenaga. Kalau tenaganya sedikit, nggak apa-apa kita pakai yang sederhana. Tapi kalau tenaganya banyak, lebih baik kita memakai yang lebih kompleks sehingga datanya lebih akurat. Kemudian waktu dan dana, itu yang paling penting. Kalau waktunya pendek, ya nggak apa-apa pakai antropometri, silakan ukur tinggi badan, berat badan secara langsung. Jadi taruh aja, misalnya kalian mau ke posyandu, waktu posyandu itu kan pendek. Nah, kan cuma mau melihat kalau balita itu status gizinya apa, underweight kah, wasted kah, atau stunting. Silakan langsung menggunakan antropometri. Kemudian dana, nah kalau dananya cukup, boleh ngambil sampelnya banyak, boleh
terjadi beberapa kesalahan. Kesalahan ini disebabkan karena ketidaksahihan kesimpulan tentang status gizi perorangan dan masyarakat. Jadi ada beberapa kesalahan yang timbul pada saat kita mengukur status gizi. Yang pertama adalah kesalahan Peralatan. Bisa timbangan berat badannya, baterainya sudah tidak bagus, sudah lama dipakai, jadi dia tidak menunjukkan angkanya itu tidak akurat. Kemudian kesalahan pada biomarker dan penyimpanan spesimen. Nah ini untuk metode biokimia. Harusnya disimpan dalam suhu yang rendah, kalian simpan pada suhu ruang. Jadi spesimennya ini berubah. Kemudian kesalahan tenaga pengukur. Misalnya tenaganya ini tidak ahli atau tidak terlatih. Kemudian datanya tidak lengkap. Oke, sekian perkuliahan kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada Bu. Ada. Silakan Andin. Kalau dari fat body monitor tuh apa aja yang akan keluar Bu? Data yang bisa dilihat dari body fat monitor. Ya, Bu. Jadi body fat monitor ini digunakan untuk mengukur komposisi tubuh. Komposisi tubuh yang bisa dilihat di sini karena alatnya yang sederhana ya. Karena ada alat yang lebih canggih yang bisa keluar semuanya. Tapi untuk yang alat ini kita bisa melihat massa otot dari tubuh kita. Jadi massa otot bebas lemak. Yang ototnya saja. Kemudian massa lemaknya juga bisa kita lihat. Kalau yang lebih canggih dia bisa melihat massa lemak jahat, itu lemak baik juga bisa dilihat. Tapi kalau untuk ini cuma bisa melihat lean body mass atau massa bebas lemak atau massa otot saja. Kemudian massa lemak. Nah, kalau misalnya massa lemak kalian sudah lebih dari 30%, nah itu silakan berolahraga. Karena itu sudah lebih dari normal. Silakan berolahraga untuk menurunkan massa lemak. Ini bisa kita praktekkan nanti pada saat praktikum. Jadi nanti pada saat praktikum silakan kalian ukur sendiri massa lemak kalian itu berapa angkanya. Kalau misalnya udah lebih 30%, besoknya boleh langsung lari atau jogging di lapangan ganti. Silakan. Kalau kurang ya berarti bagus. Berarti massa lemaknya sedikit. Tapi masalahnya yang kurang itu kadang kan orang yang kurus. Berarti berat badannya harus ditingkatkan. Kemudian ada pertanyaan lain? Silakan ya. Apakah FFQ bisa digunakan untuk melihat total konsumsi harian? Food frequency questionnaire itu bisa digunakan untuk konsumsi harian. Jadi kita kan bisa lihat ada formnya harian, ada mingguan dan bulanan. Nah, nanti ini bisa perhitungannya bisa dirata-ratakan secara harian. Jadi kita bisa lihat total konsumsi sehari. Bisa. Jadi FFQ itu bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Ada pertanyaan lain? Tidak? Oke, sekian kuliah kita hari ini. Untuk tugas di rumah bisa diakses melalui link. Untuk absen itu sudah dikirimkan melalui link masing-masing dan ini adalah linknya. Teman-teman kan sudah punya ya linknya masing-masing di HP-nya. Jadi silakan absen. Kemudian perkuliahan saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kuliahnya bermanfaat dan ilmunya bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.